Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Nuriski, NIM 7101418206. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih guru di abad 21. Sebelum memberikan kriteria atau pandangan bagaimana guru di abad 21 itu, kita akan mengulik atau membahas bagaimana sih guru yang profesional itu. Oke, yang pertama, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompeten tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Artinya, guru di sini harus memiliki komponen tertentu atau sesuai dengan keahlian yang dimiliki, memenuhi syarat-syarat untuk menjadi guru atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai persyaratan keprofesian guru. Kemudian yang kedua, menguasai bahan atau materi yang akan diajarkan dan interaksi belajar mengajar. Tentunya menjadi guru harus menguasai materi untuk yang akan diajarkan kepada siswa atau murid-muridnya. Juga kemampuan interaksi belajar seperti mengendalikan suasana kelas dan menghidupkan keaktifan siswa-siswanya dalam berpartisipasi pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Di sini seperti sebutannya abad 21. Abad berapa? Abad sebelumnya, abad setelahnya. Yang saya tangkap di sini adalah bahwa kemampuan seorang guru juga akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan pengalaman yang perlu waktu untuk menjadikan sebuah profesi guru itu sebagai keahlian, profesionalitas, berkualitas dan bermutu. Dan itu juga butuh proses yang panjang, tentunya pengalaman juga sangat diperlukan untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian kemampuan guru untuk melakukan tugas pokok sebagai pendidik dan pengajar, yaitu merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tentunya guru harus mempunyai rencana yang matang untuk mengajar atau merencanakan sebuah pembelajaran, dan kemudian rencana itu bagaimana dilakukannya dengan baik atau dieksekusi dengan baik, dan nantinya akan dievaluasi untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dalam hal merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi, itu prosesnya ada yang proses pendek, proses panjang, ataupun belum juga ada beberapa kendala-kendala yang nantinya akan mungkin secara tiba-tiba kita harus menyesuaikan diri ataupun harus menyesuaikan suatu kondisi yang kita tidak tahu keadaannya nanti bagaimana. Nah, tentunya seperti tadi, pengalaman akan sangat sekali penting untuk menjadikan guru yang profesional. Oke, selanjutnya bagaimana sih guru di abad 21 ini? Tentunya kita tahu bahwa kondisi sekarang di negara Indonesia salah satunya masih terdampak oleh wabah virus pandemi COVID-19. Seperti contoh kondisi padahal sekarang ini, guru akan harus benar-benar memiliki sebuah ide kreatif ataupun metode-metode yang menyesuaikan kondisi bahwa sekarang adalah pembelajaran online atau daring. Yang sebelumnya kita normal dalam melakukan suatu kegiatan belajar mengajar atau bertemu di suatu ruangan atau kelas, sekarang karena suatu pandemi wabah COVID-19 ini kita harus melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan teknologi-teknologi ataupun aplikasi yang tentunya pada generasi milenial abad 21 ini, ya guru tentunya sudah bisa menguasai beberapa teknologi-teknologi tentunya untuk tetap melakukan suatu kegiatan belajar mengajar, karena kembali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam hal melek teknologi tadi, tentunya harus menguasai mungkin beberapa aplikasi untuk pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, ataupun yang lainnya, WhatsApp,
Tentunya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin, memanfaatkan sebaik mungkin teknologi-teknologi modern untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya, karena suatu kondisi yang memaksa kita untuk berpikir kreatif dan inovatif bagaimana untuk mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan atau mendidik siswa ataupun murid-murid yang sekarang pembelajarannya dilakukan secara online semaksimal mungkin. Kemudian guru di abad 21 tentunya harus mengikuti perubahan perkembangan zaman. Artinya bahwa guru di abad 21 selain melek teknologi, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan suatu teknologi modern sekarang, juga harus mengikuti perkembangan zaman yang modern. Artinya dalam merencanakan tadi, dalam kegiatan belajar mengajar, sekreatif mungkin untuk melakukan pembelajaran. Kita sekarang juga ada smartphone, sudah canggih. Bagaimana cara mengelola kegiatan belajar mengajar meskipun nanti belum tahu sampai kapan pandeminya akan berakhir. Misal kita bisa bertemu di ruangan atau di kelas, kita konsep kegiatan belajar mengajar menjadi lebih asik, lebih modern, lebih ya intinya tidak menjenuhkan atau seperti hanya menggunakan suatu spidol atau papan tulis di depan hanya menjelaskan materi, hanya menulis materi. Tentunya guru di abad 21 akan memiliki metode-metode asik untuk menghidupkan suatu pembelajaran sehingga para siswa itu juga antusias atau bersemangat dalam kegiatan belajar. Tentunya juga memanfaatkan suatu teknologi, contohnya seperti ya yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, menggunakan smartphone untuk mencari suatu ilmu pengetahuan dengan pandangan mereka masing-masing yang kemudian kita nanti akan didiskusikan bersama-sama bahwa semua yang kita pelajari ya adalah itu yang kita dapatkan. Kemudian tantangan menurut saya bagi guru di abad 21 ini adalah perubahan mental baik secara psikis maupun fisik, bahwa generasi-generasi sekarang akibat dampak wabah pandemi COVID-19 ini seperti pendidikan juga menurut saya ya dipandang bahwa ya apa adanya sekarang seperti ini, mereka kekurangan semangat untuk belajar ataupun bersekolah karena saking lamanya kita melakukan pembelajaran online ini. Ya mungkin fakta di lapangan bahwa tidak begitu efektif pembelajaran di mungkin pada tingkat SD ataupun SMP, dan mungkin di tingkat SMA atau SMK sedikit ada efektif lah, karena ya untuk umuran generasi seperti umuran SMK SMA sudah bisa mengoperasikan beberapa teknologi untuk mendukung suatu kegiatan belajar mengajar. Tetapi untuk pada tingkat SD, MI atau SMP, MTS itu perlu sekali perhatian dari orang tua. Oleh itu guru harus menjalin hubungan yang baik dengan wali murid atau orang tua murid, karena guru adalah cuman pengganti mereka di saat mereka tidak di rumah. Dan tentunya juga komunikasi yang baik sangat penting, komunikasi dengan orang tua tentunya untuk perkembangan seorang anak dalam belajar. Karena dengan komunikasi yang baik kita tahu suatu kondisi siswa kita itu bagaimana dalam belajar, karena setiap orang juga pasti memiliki keinginan ataupun cara ataupun hal yang bikin mereka nyaman dalam belajar mengajar, dan itu adalah tantangan sebagai guru dalam mendidik atau mengajar anak-anak agar ilmu yang disampaikan dapat
digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, maka kita tahu kondisi murid kita seperti apa dan kemudian kita saling bekerja sama dengan orang tua dalam mendidik anak. Dan tentunya guru juga harus menjadi teladan, panutan, dan suatu tokoh masyarakat dalam lingkungan sekitar, bahwa kita harus menunjukkan bahwa guru adalah suatu profesi yang mulia dengan akhlak yang baik dan hidup bersosial di masyarakat dengan baik juga. Oke, PR yang penting pada guru abad 21 adalah menyesuaikan zaman dengan metode kreatif dan perbaikan menata atau menghadapi suatu perubahan mental dalam suatu kegiatan belajar mengajar karena akibat dampak dari wabah pandemi COVID-19. Oke, itu saja dari saya, pandangan saya tentang guru abad 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.